Ya, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini Megah Teknik ingin membagikan cara pengelasan atau penyambungan dengan kawat las kuningan teman-teman ya. Ya, ini adalah alat kopel ya teman-teman. Yaitu kopel penggerak alat berat teman-teman ya, yang menyatukan atau menghubungkan dengan pompa hidrolik teman-teman ya. Inilah kopelnya teman-teman ya. Dan ini dudukannya yang pecah ya teman-teman ya, perlu kita pengelasan nantinya. Dan ini adalah setelah pengelasan listrik ya teman-teman, dilas dengan las listrik, tapi tidak tahu dengan kawat apa sebelumnya ya teman-teman, karena ini kerjaan dari orang lain ya teman-teman ya. Tapi untuk bahan hancuran seperti ini, seperti bahan kopel ini ya teman-teman ya, untuk pengelasan las listrik itu kurang efisien dan kurang maksimal hasilnya ya teman-teman ya. Untuk hasil yang maksimal sebaiknya kita melakukan pengelasan dengan kawat sin atau kawat baja yang lainnya teman-teman ya. Tetapi bahan ini dipadukan dengan logam biasa, yaitu besi biasa ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kita lakukan pengelasan dengan kuningan ya teman-teman. Kita lakukan pengelasan kuningan atau dengan kawat las kuningan ini ya teman-teman ya. Ini lebih maksimal hasilnya daripada dengan kawat las listrik, karena perpaduan bahan ini dengan logam biasa ya, itu lebih bagusnya kita lakukan pengelasannya dengan las atau dengan kawat kuningan ya teman-teman. Oke, next saja ya teman-teman, kita simak dalam pengelasannya. Ya, hasilnya lebih maksimal teman-teman ya. Untuk pelengketan, perekatan itu sangat nempel sekali, karena bahan untuk kopel itu sendiri adalah bahan hancuran atau bahan baja hancuran ya teman-teman. Sedangkan tapakan yang 4 lubang itu teman-teman ya, tapakan yang nempel pada penggerak pompa itu adalah logam biasa. Jadi kurang tepat jika dilakukan dengan pengelasan listrik walaupun memakai kawat baja itu tersendiri ya teman-teman ya. Dan lebih bagusnya kita melakukan pengelasan dengan kuningan. Lebih bisa kuat, lebih bisa menempel ya teman-teman. Tapi kawat kuningan sendiri satu sedikit boros ya teman-teman ya. Terus yang kedua, kita harus menggunakan bahan api ya teman-teman ya, untuk penggunaan bander itu tersendiri ya teman-teman ya. Jadi lebih boros sedikit lah begitu ya teman-teman ya, tapi hasilnya maksimal ya. Sebelah sisi kiri kita sudah melakukan pengelasan, kita balas dengan sisi kanan yang belum kita lakukan pengelasan ya teman-teman ya. Ada lubang, sedikit lubang yang sebelumnya sudah terjadi pecah ya teman-teman ya. Jadi next kita yang sebelah kanan sisi kita lakukan pengelasan lagi sama seperti sebelah kiri tadi ya teman-teman ya prosesnya. Pengelasan kuningan sendiri, yang penting setelan api cukup bagus dan cukup stabil untuk setelan apinya. Terus kita gunakan borak dengan cukup ya, secukupnya, jangan sampai kurang, karena hanya dengan borak itu kuningan, kawat kuningan itu sendiri akan meleleh dan akan menghasilkan perekatan yang bagus ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita di waktu pengelasan terjadi kekurangan borak ya teman-teman, maka kuningan itu sendiri akan jatuh
tidak tepat pada benda yang kita satukan ya teman-teman ya. Ya, next saja tutorialnya. Ya, jadi untuk pengelasan bahan kuningan itu sendiri ya teman-teman ya, kita melakukan sama seperti pengelasan yang lainnya, tapi sifatnya kuningan ini mirip seperti air ya teman-teman ya, bahkan lebih pencairannya lebih tinggi seperti air atau fluida jika dibandingkan dengan aluminium atau pengelasan yang lainnya. Itu lebih sulit, juga lebih mudah, pencairannya lebih cair seperti air ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kurang jeli atau kegedean atau kebesaran untuk setelan apinya, maka kawat kuningan itu sendiri akan jatuh dan tidak bisa direkatkan apa yang ingin kita rekatkan ya teman-teman ya. Oke, next kita balas dari sisi samping ya teman-teman ya. Ya, kita lakukan pengelasan di sisi samping sama seperti tadi dalam pengelasannya. Ya, kita melakukan pengelasan. Selama pengelasan jangan sampai lepas dari borak ya teman-teman ya, karena borak itu sendiri untuk penyempurnaan pelengketan. Jangan sampai kurang atau jangan sampai kepanasan. Makanya kita sering ngangkat bander. Jika kepanasan kita angkat bandernya, kepanasan kita angkat bandernya terus gitu. Jadi kita gunakan alat pemanas atau bander secukupnya atau yang diperlukan. Jangan sampai panas berlebih ya teman-teman ya, karena jika panasnya berlebih untuk kuningan sendiri tidak bisa melengket atau tidak bisa lengket ya teman-teman, bahkan akan terjadi seperti lari gitu ya teman-teman ya, lari dan tidak lengket pada yang ingin kita satukan teman-teman ya. Kita sedikit lebarkan teman-teman, nggak apa-apa, lebih kuatnya karena alat ini bekerjanya dengan maksimal teman-teman, tenaga maksimal. Bahkan yang ori aja bisa pecah, bawaan pabrik bisa pecah tadinya, terus dilas listrik gitu mungkin ya, terus terjadi pecah lagi. Dan kita coba dengan pengelasan kuningan ya teman-teman, mudah-mudahan ini tepat sasaran dan hasilnya bisa memuaskan ya teman-teman. Ya, kita balik saja di sisi sebelahnya, kita lakukan pengelasan kembali. Ya, kita singkat saja videonya teman-teman ya. Untuk prosesnya sama seperti sisi yang sebelah tadi. Lumayan boros kita kawat kuningannya, tapi kita hanya mencari hasil maksimal ya teman-teman. Jadi jangan usah kita perhitungan dengan bahan yang kita pakai. Kalau hasil sudah maksimal, bisa buat kerja dengan hasil maksimal, itu sudah cukup, karena itu motivasi dan tujuan kita dalam pengelasan teman-teman ya. Ya begitu teman-teman ya, hasilnya sangat lengket sekali dan sangat bagus, sangat erat ya. Untuk perapian kita tidak perlu untuk melakukan perapian, karena kawat kuningan sendiri jika kita lakukan perapian, penggerendaan, maka akan mengurangi kekuatan dari hasil pengelasan itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi yang penting tidak terlalu jorok untuk perapiannya, hanya cukupnya saja seperti ini teman-teman ya. Tidak perlu lakukan penggerendaan teman-teman ya.
Sangat sulit pengelasan kuningan itu sendiri, tapi kalau kita perhatikan, kalau kita pahami dalam pengerjaannya itu akan mudah sekali teman-teman ya. Yang penting setelan api yang pertama. Setelan api jangan sampai berlebih ataupun kurang. Jadi untuk setelannya cukup 50-50 ibaratnya gitu ya. Jadi untuk keluarnya oksigen 50% dan keluarnya bahan LPG itu sendiri atau pengapian atau asetilinnya juga boleh, itu cukup 50 juga gitu. Jadi 50-50, jadi cukup 100% lah ibaratnya untuk hidupnya blender ya teman-teman ya. Setelah kita lakukan pengelasan nanti teman-teman ya, kita melakukan perapian, kita rapikan. Maksud perapian atau merapikan, kita hanya menggunakan bander itu sendiri ya teman-teman ya. Ya kita goyang-goyang seperti ini dengan tujuan agar terjadi perekatan, penempelan yang sempurna ya teman-teman ya. Tidak ada rongga yang terbuka. Kalaupun ada rongga yang terbuka, kita tutup lagi dengan kawat kuningan lagi teman-teman ya. Untuk pengelasan kuningan itu sendiri teman-teman ya, itu bisa mencapai panas yang sangat tinggi, maka benda yang kita elas bisa berkurang dalam kualitasnya teman-teman ya. Tapi dengan satu syarat, untuk setelah pengelasan ini kan panas sekali teman-teman ya, panas sekali untuk bahan cornya, itu bisa mengurangi kualitas karena panas yang berlebih. Asalkan tidak dilakukan pencelupan di dalam air ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya seperti ini, jika kita sudah melakukan pengelasan dengan panas yang sangat tinggi, otomatis bahan itu sendiri juga panasnya berlebih ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita celupkan di dalam air, kita diamkan. Syaratnya satu, kita diamkan sampai dingin sendiri. Jangan sampai kita masukkan ke dalam air atau kita lakukan pendinginan atau dengan kipas mungkin teman-teman ya. Kita kipasin, tidak perlu, biar dingin sendiri ya teman-teman ya. Ya ini hampir mencapai finish ya teman-teman ya, sudah selesai. Dalam pengelasannya tinggal kita melakukan perapian dengan blender itu sendiri, tidak perlu dengan gerinda ya teman-teman ya. Ya inilah teman-teman ya tutorial kami atau pembagian pengalaman dari kami dalam pengelasan aluminium stainless, kuningan maksudnya teman-teman ya. Untuk pengelasan bahan kuningan ya, maaf ya. Sudah selesai, sudah rapi ya teman-teman ya. Tinggal lakukan pemasangan ya, kita dinginkan teman-teman ya, dingin sendiri, jangan sampai dimasukkan ke dalam air ya. Inilah hasilnya maksimal dari kami ya. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menyimak video saya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya, next ke video selanjutnya ya teman-teman, tinggal pemasangan nanti ya. Oke terima kasih teman-teman, kita next ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.